Urutan prioritas wali adalah sebagai berikut. Pertama, ayah dari mempelai putri. Kedua, kakek dari jalur ayah. Catatan, keduanya punya hak ijbar dan disebut wali mujbir, yaitu hak untuk menikahkan walau tanpa izin dan persetujuan dari mempelai perempuan terlebih dahulu, dengan syarat-syarat di antaranya: mempelai perempuan masih perawan, kuf'u, calon mempelai putra setara dengan mempelai putri seperti sama-sama dari bangsa Arab. Tidak ada permusuhan yang nyata antara mempelai putri dan ayah atau kakek. Tidak ada permusuhan yang nyata antara mempelai putri dan mempelai putra. Mahar mithil dan hal tidak kurang dari mahal yang sebanding dan bukan hutang atau tanggungan suami. Jadi ini yang pertama, di urutan pertama adalah ayah. Ayah di sini adalah ayah yang sah. Jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki melakukan hubungan badan berzina dengan perempuan, kemudian perempuan ini hamil, ya, maka ini secara biologis memang ayahnya gitu loh. Karena kan nggak bisa perempuan itu, pada umumnya kan nggak bisa perempuan hamil sendiri, itu kan nggak ada. Kecuali ya kalau seandainya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi adatnya tidak seperti itu. Kebiasaannya tidak seperti itu. Jadi ini laki-laki ini adalah ayah biologisnya, tapi secara syariat itu nasabnya nggak kembali kepada laki-laki tersebut. Lah seandainya anak yang dilahirkan ini adalah perempuan, maka tidak bisa dia dinikahkan oleh laki-laki yang merupakan ayah biologisnya ini, karena dia bukan ayahnya secara nasab. Nasab perempuan ini hanya kembali kepada siapa? Kepada ibunya, bukan kepada ini ayah biologisnya ini. Makanya tidak bisa menikahkan. Jadi yang dimaksud dengan ayah di sini adalah ayah secara nasab, ya, ayah biologis dan ayah secara nasab. Yang kedua adalah kakek. Kakek di sini adalah abul ab, bapak dari bapak. Laisa abal bukan bapak dari ibu. Jadi kalau kakek dari jalur ibu itu tidak bisa menjadi wali. Jadi kalau perempuan misalnya dua kakeknya masih hidup, kita kan punya dua kakek kan, semua kita. Dari jalur ayah, dari jalur ibu. Nah, kalau seandainya perempuan dua kakeknya masih hidup, bapaknya sudah meninggal, kakek yang mana yang menikahkan? Kakek yang dari jalur ayah atau bapaknya bapak. Nah, dua orang ini punya hak untuk menikahkan paksa putrinya atau cucunya. Jadi kalau nanti kalian punya anak perempuan atau punya cucu perempuan dari anak laki-laki kalian, itu kalian punya hak untuk menikahkan secara paksa tanpa persetujuan dari perempuan itu. Boleh, itu namanya hakul ijbar, boleh menikahkan secara paksa. Jadi saya tanpa konfirmasi kepada putri saya nikahkan dengan fulan karena dia lulusan Libanon, S1 S2 di sana, saya nikahkan. Putri saya mau tidak mau itu bukan urusan dia. Ya. Tapi ada syaratnya ini. Ada syaratnya. Jadi ada syaratnya. Tanpa persetujuan yang jelas adalah tanpa persetujuan dari putri saya bisa menikahkan dia. Dengan ketentuan satu, perempuannya ini masih perawan. Artinya kalau sudah tidak perawan alias janda, maka sudah tidak ada yang namanya hakul ijbar. Tidak ada kewenangan bagi bapak atau kakek untuk menikahkan paksa putrinya yang sudah tidak perawan alias janda. Wadih? Yang kedua adalah harus kufu, selevel. Selevel ini kayak gimana? Ada ketentuannya. Jadi orang Arab dapat orang Arab, bangsawan dapat bangsawan. Ada ketentuannya. Jadi kalau levelnya beda ya tidak bisa dinikahkan secara paksa. Tidak punya hak untuk menikahkan secara paksa. Jadi misalnya gini, ada orang Arab ya punya putrinya Arab, bapaknya Arab, masa putrinya tidak Arab. Jadi Arabi lahu bint Arabiyah. Jadi seorang bapak Arab berkebangsaan Arab punya putri ya orang Arab kan otomatis. Maka di sini tidak boleh bapak ini menikahkan dengan orang Indonesia umpamanya, memaksa, tidak boleh. Kecuali harus persetujuan dari perempuan ini. Karena apa? Arabi dengan Ajami itu tidak level, laisa kuf'an.
Ini pembahasannya bukan masalah takwa tidak bertakwa ya, soleh tidak soleh, bukan itu pembahasannya. Tapi pembahasan kita adalah strata kemasyarakatan. Gitu. Syariat mengatur bahwasanya Arab dengan non Arab itu tidak satu level. Putrinya penghulu ya dengan putranya tukang cari tukang cari rumput itu ya tidak selevel. Tidak selevel. Makanya kalau kalian misalnya menikah ngelamar misalnya dengan orang yang ya kita orang biasa ya, ngelamar putrinya raja umpamanya ditolak ya tahu diri, itu nggak usah sakit hati. Mereka punya hak untuk seperti itu. Tapi itulah insya Allah kalau mertua yang memikirkan akhirat itu tidak melihat itu biasanya. Ini pembahasannya adalah minta izinnya itu loh. Pembahasannya di situ. Jadi seandainya kok laki-lakinya ini tidak satu level umpamanya, ya ini tidak bisa maksa. Tidak bisa maksa. Tapi kalau seandainya dinikahkan ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Kalau mau menikahkan ya sah pernikahannya. Bukan pembahasan mengenai sah dan tidak sahnya kalau seandainya terjadi, tidak, bukan itu. Pembahasannya adalah ini boleh nggak maksa ini orang tua menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak satu level. Pembahasannya di situ. Jadi harus selevel. Berikutnya adalah tidak ada permusuhan. Jadi nggak ada permusuhan yang nyata antara bapak dengan putrinya, kakek dengan cucu perempuannya, perempuan ini dengan calon suaminya. Jadi artinya gini, kalau seandainya perempuan masih perawan, dinikahkan dan calon suaminya ini selevel, tidak ada permusuhan antara dia dengan calon suaminya, tidak ada permusuhan dengan dia dan bapaknya, ya sudah. Dia tidak punya alasan untuk membantah perintah kedua orang tuanya, membantah perintah bapaknya atau kakeknya. Ya sudah dinikahkan, ya udah mau aja itu. Mau gimana? Mau ngapain lagi dia? Waktu ya syabab. Baik. Satu lagi harus dengan mahar misil. Jadi boleh memaksa dengan catatan nanti maharnya adalah mahar yang misil dan hal, tidak boleh utang. Misil ini ya berarti lihat kalau perempuan masih perawan, masih muda, dia punya banyak keistimewaan, orangnya fasih, kemudian mungkin hafal Al-Qur'an, hafal hadis. Ya ini punya keistimewaan. Ya jelas beda lah perempuan yang cantik dengan perempuan yang tampangnya pasan, maharnya beda. Perempuan yang misalnya dia punya fasih membaca Al-Qur'an dengan perempuan yang dia tidak fasih umpamanya, ya beda, maharnya beda. Ada ukurannya. Harus dilihat yang sebanding. Adapun perempuan yang sudah tidak perawan yang sudah baligh, maka ayah atau kakek tidak berhak menikahkan kecuali setelah ada izin nyata dan persetujuannya terlebih dahulu. Ketiga, jika di sini maksudnya adalah orang yang berhak menjadi wali. Urutan ketiga siapa? Ketiga, saudara laki-laki kandung. Keempat, saudara laki-laki yang seayah. Kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Ketujuh, saudara kandung ayah. Kedelapan, saudara ayah yang seayah. Kesembilan, anak laki-laki saudara kandung ayah. Kesepuluh, anak laki-laki saudara ayah yang seayah. Kesebelas, mu'tiq, orang yang memerdekakan perempuan tersebut jika dahulunya ia adalah seorang budak. Jika tidak terdapat para wali sesuai urutan di atas. Ke-12, hakim atau penggantinya jika tidak terdapat para wali sesuai urutan di atas. Jadi ini urutan prioritas wali. Yang nomor 3 adalah saudara laki-laki kandung. Bagaimana kalau perempuan ini punya saudara banyak? Saudaranya ada 5 umpamanya. Siapa yang diutamakan? Yang lebih tua? Yang lebih alim? Yang lebih muda? Yang lebih ganteng? Atau yang lebih kaya? Atau gimana ketentuannya? Jadi gini, kalau memang mereka ini sama-sama alim misalnya,
Ini bagaimana ini? Ada urut-urutannya. Yang disunahkan bagaimana? Ketentuannya adalah yang didahulukan adalah yang paling mengerti tentang hukum fikih pernikahan. Ini. Jadi kalau misalnya dilihat ini semuanya kok sama-sama gantengnya, sama-sama kayanya umpamanya, sama-sama pernah mondoknya umpamanya, dicari siapa yang paling ngerti masalah fikih pernikahan. Kalau yang paling tua, yang paling tua, yang paling muda, yang paling muda. Pokoknya itu dulu. Kemudian kalau ternyata semuanya ini ahli fikih pernikahan, pernah ngaji dan delima dan diuji dan lulus umpamanya. Di zaman sekarang kan gitu. Ya. Maka dicari yang paling warok, yang paling teliti dan hati-hati dalam melaksanakan syariat. Kalau ternyata semuanya seperti itu, maka yang paling tua yang dahulukan. Bagaimana kalau seandainya yang menikahkan adalah tidak yang lebih diutamakan? Ini tadi kan pembahasan kita itu kan yang diutamakan, siapa yang jadi wali kan? Artinya adalah kalau seandainya yuqaddam al-mafdul anil fadil, atau bahasanya gimana ya? Jadi didahulukan orang yang tidak lebih utama. Jadi misalnya yang paling ngerti fikih itu nomor 1. Tapi ternyata karena kedekatan dengan yang nomor 2 didahulukan kakaknya yang nomor 2 umpamanya. Ya boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Jadi kalau yang menikahkan adalah yang tidak lebih diutamakan, maka akad nikahnya tetap sah, tidak ada masalah. Jadi pembahasan kita tadi adalah pembahasan mana yang lebih diutamakan atau mana yang sunnah untuk didahulukan menjadi wali. Nah ini paham ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Berarti siapa ini? Siapa? Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Berarti siapa? Ponakan. Ini nggak ngerti silsilah keluarga apa gimana ini kalian ini? Anak laki-laki dari saudara laki-laki siapa ya? Ponakan lah. Kalau anak laki-laki saudara kandung ayah, baru itu namanya sepupu. Kemudian yang terakhir, dan nanti dikaji sendirilah, gampang ini. Mu'tik, orang yang memerdekakan perempuan jika dulunya adalah seorang budak. Jadi gini, budak ini apakah menikah? Iya, menikah juga. Budak menikah juga. Nah, kalau seandainya ada perempuan mantan budak. Ini budak bukan budak orang Riau bukan ya, budak yang dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, budak yang ketentuan syariat itu yang diperjualbelikan. Kalau seandainya ada perempuan, dia dulu mantan budak, merdeka karena dimerdekakan orang, yang punya ini sudah kamu merdeka. Seperti dalam hadisul jariyah itu kan seperti itu. Tanya kepada Rasulullah, apakah budak saya ini saya merdekakan? Ditanya kalau mukmin apa enggak gitu. Kemudian ditanya bahwasanya dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Berarti dia mukmin kan? Kemudian dimerdekakan lah. Perempuan yang seperti ini dimerdekakan seperti ini menjadi merdeka. Kalau pengen menikah bagaimana? Siapa walinya? Ya pertama kerabatnya dulu yang merdeka. Ayahnya kalau ada. Kalau tidak ada urut-urutan ini, maka adalah orang yang memerdekakan dia dulu. Jadi misalnya saya pernah merdekakan budak, saya beli budak, kemudian perempuan, kemudian saya merdekakan. Nah, dia nggak punya kerabat, ini sudah nggak ada semuanya ini. Dia sekarang mau nikah, yang menikahkan siapa? Saya. Yang menikahkan siapa? Saya. Lah, ini kalau yang membeli memerdekakan laki-laki, kalau yang memerdekakan perempuan. Perempuan kan jangankan menikahkan orang lain kan, menikahkan dirinya saja tidak bisa. Ini terus siapa yang menikahkan budak perempuan ini yang dulunya budak, yang sudah dimerdekakan oleh orang perempuan ini? Siapa yang menikahkan? Yang menikahkan adalah laki-laki yang menikahkan perempuan yang merdekakan perempuan yang dulunya budak ini. Paham enggak? Hah? Jadi misalnya ada perempuan budak, ya.
Perempuan budak, kemudian dia dibeli oleh seorang perempuan. Kemudian ya sudahlah, kita sama-sama perempuan, kamu saya merdekakan. Nih sekarang sekarang orang yang dulunya mantan budak ini pengen menikah. Dia perempuan pengen menikah. Dia nggak punya kerabat. Siapa yang menikahkan? Yang menikahkan dia, yang menjadi wali dia adalah orang atau wali yang menikahkan perempuan yang memerdekakan dia. Mai? Belum makan ini. Jadi misalnya gini, Umamah misalnya, dia beli budak. Buya, aku mau beli budak. Ya enggak apa-apa, nak beli aja. Lumayan buat bantu-bantu di rumah gitu loh. Terus kok ternyata di rumah ini kerjanya rapi, kemudian kerjanya bagus, kok kasihan ya ini ya. Si budak perempuan ini, ya udahlah, Buya aku mau merdekakan budak. Ya enggak apa-apa, merdekakan aja. Kemudian, nah ini kan sudah merdeka sekarang. Apakah yang menikahkan putri saya? Putri saya kan enggak bisa. Yang menikahkan putri saya siapa? Saya, ayahnya saya. Lah maka di sini putri saya menikahkan dirinya sendiri saja enggak bisa. Bagaimana menikahkan orang lain? Yang menikahkan atau yang menjadi wali dari mantan budak perempuan tersebut adalah wali dari perempuan yang memerdekakannya. Kalau tidak paham ya kebangetan kali ya. Tuh. Berikutnya adalah hakim atau penggantinya. Catatan: jika tidak mendapati hakim, maka kedua mempelai mentahkim seorang muslim yang mengerti agama dan perkara-perkara terkait nikah yang bukan seorang fasik, seperti ganti dari hakim bagi mempelai putri. Tahkim yaitu keduanya mengucapkan hakkamnaka fi ziwajina, kami menjadikan Anda muhakkam dalam pernikahan kami. Kemudian muhakkam ini mengucapkan ke mempelai putra, zawwajtuka muhakkimati fulanah, saya nikahkan Anda dengan perempuan yang mentahkimku fulanah. Kemudian mempelai putra mengucapkan, qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya. Ini solusi untuk perempuan-perempuan yang dulu orang tuanya kecelakaan dalam tanda kutip. Jadi apa? Kecelakaan bumper depan dalam tanda kutip. Kalau semoga paham kalian. Paham enggak? Jadi ya, seandainya ada seorang perempuan kemudian entah diruda paksakan atau suka dengan seorang laki-laki, kemudian dia hamil dan dia melahirkan anak perempuan, lah ini kan bapak biologisnya ini kan tidak bisa menikahkan, nasabnya kan terputus kan. Walaupun nanti pada akhirnya misalnya ini mau bertanggung jawab, waliyadzubillah, ya mending daripada tinggal lari gitu loh. Tapi tetap secara nasab itu nasabnya nggak kembali kepada laki-laki tersebut, jadi nggak bisa menikahkan. Jadi walaupun dipanggil ayah umpamanya, makanya kan harus pastikan nanti kalau cari perempuan teliti dulu ini nasabnya bagaimana. Jangan sampai seperti itu, karena kalau misalnya ini dikira ayahnya kemudian dinikahkan, tidak sah pernikahannya. Nah terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah mengangkat muhakkam. Jadi laki-laki yang mau menikah ini dengan perempuan yang dulunya seperti itu kondisinya, latar belakangnya seperti itu, hasil dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala alias perbuatan zina, maka solusinya adalah mentahkim. Dua-duanya datang kepada orang yang ngerti ilmu agama, ngerti pembahasan mengenai nikah, kemudian mentahkim, menjadikan hakim. Misalnya laki-laki mengatakan dan perempuan juga mengatakan, hakamnaka fi ziwajina, atau hakamtuka fi, hakamnaka fi ziwajina.
Jadi kami menjadikan Anda muhakam dalam pernikahan kami. Kemudian muhakam ini, orang yang ditahkim tadi, membalas atau menerima dengan mengucapkan qabiltu hadza tahkim umpamanya, bisa seperti itu. Lah setelahnya maka ini bisa menjadi muhakam. Nah setelahnya berarti nanti laki-laki ini yang muhakam ini nanti dia mengucapkan akad kepada calon mempelai suami. Zawajtuka muhakkimati fulanata. Saya nikahkan Anda dengan perempuan yang telah mentahkim saya fulanah. Ini saya pernah beberapa kali praktek seperti ini. Jadi saya itu sebelum nikah saya sudah menjadi wali tahkim seperti ini. Pernah jadi wali, pernah jadi saksi. Nikahnya baru belakangan. Jadi sudah praktek duluan. Apalagi ya? Yaitu tinggal kalian aja yang belum. Kemudian mempelai putra mengucapkan qabiltu nikahaha. Saya terima nikahnya. Jadi ya kalau memang mendapati calon yang seperti itu ya solusinya seperti ini. Solusinya seperti ini. Karena bapak biologis dia itu tidak bisa menikahkan, nasabnya nggak nyambung ke situ. Jadi sudah ini yang penting tadi. Penting. Disyaratkan memperhatikan urutan para wali nikah di atas. Jadi, jika salah seorang wali di atas menikahkan seorang perempuan dan ada wali yang lebih dekat yang terpenuhi padanya syarat-syarat sebagai wali, maka tidak sah akad nikah ini. Jelas ya, ini sudah saya jelaskan tadi. Khutbah nikah. Hukum khutbah nikah adalah sunnah. Jadi kalau seandainya tidak ada masalah. Kalau seandainya tidak ada masalah. Artinya tidak mempengaruhi keabsahan nikah, nikahnya tetap sah. Dan nggak harus dilaku ya, nggak harus dilaku. Dibaca biasa juga tidak apa-apa. Jadi akad nikah tetap sah walau tidak disertai dengan khutbah dan hal ini sesuai dengan ijma' para ulama. Adapun khutbah nikah yang diutamakan adalah yang disebutkan dalam riwayat dari Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami khutbah nikah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام tasa'aluna bihi wal arham wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Pembahasan berikutnya adalah mengenai mahar. Jadi itu gampang, khutbah nikah tinggal dibaca, hukumnya sunnah, tidak ada, tetap tidak mempengaruhi keabsahan nikah. Nikahnya tetap sah, seandainya tidak ada.